Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Jangan lupa untuk bantu like. Terima kasih Tuan dan Nona. Gas. Bab 869-872. Saat kendaraan berhenti, Li Fugui baru saja menghubungi nomor telepon Yesid. Setelah Yesid juga mengambil tindakan, Li Fugui, Ye Kang dan yang lainnya mengetuk pintu dan masuk. Ketika Ye Xiying mengetahui bahwa Ye Kang telah membawa seseorang ke sini, dia sudah sedikit gelisah. Demi alasan keamanan, dia membawa 30 pengawal dari keluarganya ke gerbang. Saat pintu terbuka dan Li Fugui melemparkan tubuh Ye Fei ke Ye Xiying hampir pingsan. Ini adalah satu-satunya putra kandung yang dia harapkan saat ini. Saat dia pergi bersama ketiga tuan tadi, dia tersenyum dan berbicara tentang masa depan dengannya. Alhasil, dalam waktu kurang dari 1 jam, ia berubah menjadi mayat dingin. "Kamu bajingan, aku akan membunuh kalian berdua idiot." Sambil mengaum, Ye Xiying melambaikan tangannya, dan 30 pengawal mengerumuni di belakangnya. Li Fugui juga tidak sopan, seperti yang dia katakan kepada Ye Kang ketika dia datang ke sini, dia akan melakukan kejahatan. Melihat sekelompok orang ini datang satu demi satu, Li Fugui menggunakan kekuatan tersembunyinya dan bergegas ke kerumunan, menggunakan gerakan membunuhnya untuk membunuh orang. Dalam waktu kurang dari 30 detik, semua pria yang dibawa oleh Ye Xiying jatuh ke dalam genangan darah. Li Fugui berdiri di depan Ye Xiying, mencibir, lalu mengulurkan tangan dan menepuk wajah lama Ye Xiying, dan berkata terus terang, "Paman, jangan salahkan aku karena kejam, kamu memaksaku melakukan ini." Setelah mengatakan itu, Li Fugui melambaikan tangannya. Setelah seorang prajurit kuno di belakang Ye Kang melangkah maju dan mengendalikan Ye Xiying, Li Fugui perlahan berjalan menuju villa Ye Xiying. 20 menit telah berlalu. Setelah Li Fugui keluar lagi, ada keheningan di villa keluarga Ye. Punggung Ye Kang terasa dingin. Dalam kesannya, Ye Xiying dan putranya adalah yang paling kejam. Tapi sekarang tampaknya Li Fugui adalah langit-langit yang paling kejam. Ye Xiying lumpuh. Dia melihat Li Fugui keluar dengan setengah botol Black Spirit Mother Liquid yang dia minum, dan pemandangan keheningan total di villa. Dia sudah memikirkan apa yang baru saja terjadi. "Dasar jalang, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu." Li Fugui mendengar ini, menatap mata merah darah Ye Xiying, dan berkata tanpa mengubah ekspresinya, "Jika kamu ingin membunuhku, haha, di kehidupan selanjutnya." Setelah mengatakan ini, Li Fugui menyerahkan cairan induk Black Spirit yang ditemukan dari rumah Ye Xiying kepada Ye Kang. "Tuan Ye, botol cairan induk Black Spirit ini ditemukan dari brankas rumah pamanmu." Ye Kang berlumuran darah. Dengan gemetar, dia kembali sadar dalam sekejap. Dia mengubah sikap sinisnya sebelumnya terhadap Li Fugui, dengan sopan mengambil cairan induk Black Spirit, dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, ayo kita lakukan sekarang." Ye Kang benar-benar takut. Saat dia berbicara, dia berpikir dalam hatinya, untungnya anak laki-laki ini membantunya. Jika ini untuk membantu keturunan lain dari keluarga Ye mereka, apakah ini masalah besar? Li Fugui juga melihat kegelisahan Ye Kang. Dia tersenyum dan menepuk bahu Ye Kang dan berkata terus terang, "Tuan muda Ye, jangan gugup, saya sendiri yang menyebabkan masalah ini. Bahkan jika orang tua Anda bertanggung jawab, maka Anda juga mencariku, dan aku pasti tidak akan bisa menyalahkanmu. Tentu saja, menurutku setelah beberapa saat, lelaki tua itu tidak akan bisa meminta pertanggungjawaban siapapun." Saat dia mengatakan itu, Li Fugui menatap penuh arti ke arah si hitam. Cairan ibu roh di tangan Ye Kang. Ye Kang mengangguk, setengah membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia menelan kata-kata yang keluar dari bibirnya. Li Fugui tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia berjalan perlahan menuju mobil dan berkata kepada Ye Kang sambil tersenyum, "Tunggu sebentar, paman keduamu dan yang lainnya ada di sini.
dan kita akan pergi ke rumah tua, saat ini. Waktu masih pagi, 1 atau 2 jam yang lalu, Tuan Ye sedang berbaring di tempat tidur seperti biasa. Namun perbedaannya dengan masa lalu adalah selama masih waktunya tidur, dia akan tertidur paling lama 20 menit dengan kepala di atas bantal dan dilayani oleh beberapa wanita cantik. Tapi hari ini, 2 jam penuh telah berlalu, dan Tuan Ye masih membuka matanya, tidak ada niat untuk tidur. Melihat wanita cantik di bawah yang masih beroperasi, lelaki tua itu tiba-tiba berdiri dan menendang wanita yang tergeletak di perutnya itu. Setelah bangun, lelaki tua itu mengerutkan kening dan mulai berjalan di tanah. Beberapa wanita, yang mengenakan pakaian baru kaisar, menggigil di sekitar lelaki tua itu. Wanita yang ditendang ke tanah mengeluarkan seteguk darah, namun untuk mencegah darah menodai tanah, dia buru-buru menangkap darah tersebut dengan kedua tangannya saat dia meludahkannya. Ketika darah menetes dari celah di antara jari-jarinya, wanita itu segera membuka mulutnya dan menelan darah yang dimuntahkannya. Pada saat ini, di luar pintu villa tiba-tiba terdengar deru mesin mobil. Segera setelah itu, terdengar suara langkah kaki yang cepat. Ketika langkah kaki sampai di pintu kamar, Tuan Ye mengerutkan kening, menatap ke pintu, dan bertanya dengan keras, "Siapa itu?" Menghadapi pertanyaan itu, Ye Sid, yang pertama datang ke pintu, berkata, "Ayah, sesuatu telah terjadi, sudah hilang." Tuan Ye menarik napas dalam-dalam, meskipun dia belum tahu apa yang terjadi. Berdasarkan semua yang dia dengar barusan dan apa yang terjadi baru-baru ini, dia mungkin menebak apa yang terjadi kali ini mungkin cukup serius. Seperti yang diharapkan, ketika dia berpakaian, dia perlahan berjalan ke pintu dan membuka pintu pemandangan di depannya mengejutkan Tuan Ye. Melihat anak cucu yang belum dipanggil dan berkumpul di hadapannya, dahi Tuan Ye ditutupi garis-garis hitam, dan dia berteriak dengan keras, "Apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Tidak bisakah kamu datang kepadaku besok, pada saat ini?" Ye Siwei berdiri. Tidak ada emosi atau kemarahan dalam ekspresinya. Dia hanya berkata perlahan kepada lelaki tua itu, "Ayah, ayo pergi ke ruang tamu untuk membahas masalah hari ini." Hati Tuan Ye diperketat situasi ini mengingatkannya pada Li Yuan. Sayangnya dia masih belum yakin siapa di antara putra di depannya yang merupakan Li Ximing yang tersembunyi jauh di lubuk hatinya. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa tidak ada Ye Xiying di antara keturunannya. Tuan Ye mengertakkan gigi dan mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebanyak mungkin. Dia mendengus dingin, melambaikan tangannya dan berjalan menuju aula. Tidak lama kemudian, ketika lelaki tua itu duduk di depan semua orang dan keempat putranya masuk, Ye Kang mengikuti, tapi ada seorang pemuda di sampingnya. Pemuda ini tidak lain adalah Li Fugui. Meskipun Li Fugui menunjukkan senyuman tidak berbahaya di wajahnya, matanya menunjukkan ekspresi yang cerdas dan mendominasi. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berbicara lebih dulu. Setelah hening beberapa saat, Li Fugui memecah kebuntuan. Dia berjalan ke arah Tuan Ye sambil tersenyum dan berkata, "Orang tua, saya sudah lama mendengar nama Anda tetapi belum pernah melihat wajah Anda. Ketika saya melihat kamu hari ini, kamu benar-benar bersemangat. Tenang saja, harimau dan harimau sedang dalam ayunan penuh." Bagaimanapun, Tuan Ye adalah orang yang telah melihat dunia besar. Jika anak dan cucunya bisa membawa orang luar ke sini dalam keadaan seperti itu keadaannya, maka anak ini pastilah seseorang yang ada di telinganya akhir-akhir ini, pengawal yang kudengar tentang melahirkan. Seperti Ye Xiying dan Ye Fei, Tuan Ye pada awalnya tidak menganggap serius orang-orang tingkat rendah seperti ini di masyarakat, tetapi sekarang tampaknya metode anak ini memang jauh lebih baik dari yang dia kira. Hanya dalam waktu singkat, tidak hanya cucunya, yang sebelumnya paling tidak dia optimis, menjadi bagian inti keluarga, dia juga membuat keempat putranya menerima perintah dari Ye Kang. Cara seperti itu sungguh mengejutkan Tuan Ye.
Tapi dia terkejut, tapi dia tidak takut sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya, dan Tuan Ye tidak percaya bahwa seorang anak tanpa rambut dapat membuat keributan besar di rumahnya. Setelah Li Fugui selesai berbicara, Tuan Ye mencibir dan berkata perlahan, "Wah, kamu cukup kuat, katakan padaku, apa niatmu menyuruh anak dan cucu yang berharga sepertiku ini datang ke sini di tengah malam?" Li Fugui tidak lagi menutup-nutupi. Banyak hal sudah terjadi, oleh karena itu, dia tidak perlu terus menyembunyikannya. Di depan Tuan Ye, Li Fugui mencari tempat duduk dan duduk, lalu tersenyum pada Ye Kang dan berkata, "Tuan Ye, biarkan kakekmu melihat baik-baik apa yang terjadi di asrama kita dulu." Ye Kang mengangguk dan langsung membuka video yang direkam di ponselnya. Diserahkan kepada lelaki tua itu, karena penasaran, lelaki tua itu hanya melihat sepertiga waktunya, lalu mematikan ponselnya, lalu berkata sambil tersenyum santai, "Jika saya tidak salah, Anda pasti telah membantu saya menyingkirkan orang jahat ini, kan?" Orang tua itu begitu tenang, dan itu juga sesuai dengan harapan Li Fugui. Menghadapi pertanyaan itu, Li Fugui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua, tebakanmu benar, Ye Fei sedang mencari kematian dan telah dibunuh olehku." Setelah mengatakan itu, Li Fugui menatap Ye Kang lagi, tersenyum dan melambai tangannya. "Tuan muda Ye, kenapa kamu tidak segera mempersembahkan cairan induk Black Spirit yang ditemukan di rumah pamanmu kepada kakekmu?" Setelah kata-kata cairan induk Black Spirit keluar dari mulut Li Fugui, ekspresi Tuan Ye tiba-tiba berubah. Merasa bersemangat, dia tiba-tiba berdiri. "Apa yang kamu katakan? Cairan induk Black Spirit?" Ye Kang menyela saat ini dan berkata, "Kakek, kami menemukan cairan induk Black Spirit ini di rumah pamanku, tetapi dia sudah menikmati setengahnya. Itu, tidak banyak botol yang tersisa sekarang." Pikiran Tuan Ye berdengung. Dia bisa mengabaikan kematian Ye Fei. Tetapi ketika putra sulungnya memperoleh harta langka cairan induk Black Spirit, dia menikmatinya sendirian tanpa memberitahunya. Orang tua ini tidak akan pernah mentolerirnya. Ketika Ye Kang menyerahkan setengah botol cairan ibu roh hitam, lelaki tua itu mengulurkan tangannya yang gemetar dan memegang botol kecil di tangannya. Setelah merasakan energi spiritual yang cukup di dalam botol, lelaki tua itu tidak bisa menahan perasaannya. Jantung berdetak lebih cepat. Dia berpikir bahwa cairan induk Black Spirit-nya akan segera habis, dan sekarang dia telah mendapatkan begitu banyak. Dengan setengah botol barang ini, dia pasti tidak akan memiliki masalah untuk hidup selama 20 tahun lagi. Namun, setelah kegembiraan singkat itu, lelaki tua itu tiba-tiba terkejut. Dia menarik napas dalam-dalam, menatap Ye Kang, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Xiao Kang, hahaha, berarti bagus, sangat bagus taktikku, aku benar-benar tidak membuat kesalahan, aku tidak menyangka kamu berencana mengeluarkanku dari posisi ini secepat ini." Kata-kata lelaki tua itu sepertinya memuji Ye Kang, tapi nyatanya, kata-kata itu dipenuhi dengan sangat tidak puas. Ye Kang secara alami mendengar arti di balik kata-kata ini, butir-butir keringat muncul di dahinya dan dia menatap Li Fugui dengan tergesa-gesa. Karena Li Fugui memutuskan untuk datang, dia tentu ingin menyelesaikan sesuatu malam ini. Di depan semua orang, dia berkata dengan serius, "Orang tua, karena Xiao Kang dan saya ada di sini, dan semua anggota keluarga dekat ada di sini, saya akan mengatakan apa yang perlu kita katakan bersama. Saya di sini untuk menemui Anda kali ini. Ada dua tujuan. Pertama, saya ingin memastikan bahwa keluarga Ye tidak akan mengalami perselisihan internal dan tragedi karena saling bermasalah. Kedua, saya ingin melebih-lebihkan kemampuan saya dan mendiskusikan dengan Anda rencana pengembangan keluarga Ye untuk 100 tahun berikutnya." Ye Sigong, Ye Sixiong dan yang lainnya tetap diam. Bagaimanapun, Li Fugui sudah mengatur segalanya di gerbang. Adapun pembagian kepentingan keluarga Ye,
sudah dibahas sementara Li Fugui membantu mereka menyelesaikan masalah yang mendesak. Yang mereka tunggu sekarang hanyalah sepatah kata dari orang tua itu. Adapun lelaki tua itu, dia benar-benar terhibur dengan kata-kata Li Fugui. Dia duduk di kursi lagi, menatap Li Fugui dan berkata, Oke, dia memang muda dan menjanjikan. Ayo, saya ingin melihat pertama hari ini. Begini, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa keluarga Ye kita tidak akan mengalami perselisihan internal atau tragedi karena saling bermasalah? Ekspresi Li Fugui tidak berubah, dia tersenyum dan bertepuk tangan. Hanya dalam beberapa detik, Ye Xiying diantar melewati pintu oleh dua orang. Begitu Ye Xiying melangkah melewati pintu, dia buru-buru berteriak kepada lelaki tua itu, Ayah, selamatkan aku, bajingan kecil ini, dia menghancurkan seluruh keluargaku. Li Fugui duduk tak bergerak di atasnya kursi. Wajahnya menanggapi keributan Ye Xiying. Dia hanya menatap lelaki tua itu dan berkata terus terang, Orang tua, katakan padaku, haruskah kamu membunuh seseorang yang menyembunyikan niat jahat dan bisa kejam terhadap saudara-saudaranya? Orang tua itu memegangnya erat-erat di tangannya. Setengah botol minuman induk Black Spirit tidak menjawab pertanyaan Li Fugui, tetapi bertanya pada Ye Xiying, katakan sejujurnya, kapan kamu mendapatkan setengah botol minuman induk Black Spirit ini? Ye Xiying jelas-jelas terkejut. Wajahnya pucat dan bibirnya sedikit bergetar ketika dia berkata, Ya, ini siang hari. Li Fugui tersenyum dan berkata, Paman, apakah kamu yakin ini sore ini? Apakah kamu ingin aku menelepon Profesor Wen dan minta dia untuk memberitahu lelaki tua itu bahwa botol hitam ini? Bagaimana kalau kapan dia memberimu cairan ibu spiritual? Ye Xiying benar-benar panik dan mengutuk dengan keras. Kamu bajingan kecil, tutup mulut. Bagaimana dengan Profesor Wen? Saya tidak kenal Profesor Wen. Li Fugui berkata sambil tersenyum hangat. Saya tidak tahu, siapa yang meminta Profesor Wen untuk mengawasi Ye Kang secara diam-diam. Begitu dia mengetahui bahwa Ye Kang berencana memasuki lingkaran dalam dari keluarga Ye, dia akan dibunuh, untuk bertahan hidup. Ye Xiying mengertakkan gigi dan hanya bisa bunuh diri. Putra yang mati itu menarik keluar. Itu semua bajingan itu, bajingan kecil Ye Fei. Tapi aku selalu menentangnya sebelumnya. Li Fugui tidak lagi berbicara kepada Ye Xiying, tetapi menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum santai, Orang tua, saya orang yang baik hati dan saya tidak ingin melihat orang lain merasa dianiaya. Selain itu, orang-orang di sini adalah saudara laki-laki atau ayah, anak laki-laki, paman dan keponakan. Terserah saya untuk menjadi si jahat, jadi saya akan menyingkirkan keturunan yang tidak bermoral ini untuk Anda terlebih dahulu. Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui menggunakan energi rahasianya. Di bawah pengaruh vitalitas yang sangat besar, cangkir teh di tangannya tiba-tiba terbang ke udara dan terbang langsung ke dahi Ye Xiying. Pada saat semua orang bereaksi, cangkir teh sudah menempel di kepala Ye Xiying. Ketika Ye Xiying jatuh ke tanah, Tuan Ye akhirnya menyadari keseriusan masalah ini. Tiba-tiba dia berdiri dan berteriak, seseorang datang. Namun, ketika dia selesai berteriak, tidak ada gerakan di luar pintu. Ye Xit berdiri saat ini dan berkata kepada lelaki tua itu dengan hormat, Ayah, adik Fugui ada di sini untuk membantu keluarga Ye kami. Tolong jangan marah. Tuan Ye benar-benar bingung. Dia awalnya berpikir bahwa dia memiliki kekuatan besar dan seluruh keluarga Ye adalah miliknya sendiri. Tapi sekarang sepertinya dia telah diabaikan oleh semua orang. Melihat Li Fugui, Tuan Ye berlinang air mata, dan bertanya dengan suara gemetar, siapa kamu? Meskipun situasi keseluruhan telah diputuskan, Li Fugui tidak terburu-buru untuk mengungkapkan identitas aslinya. Tetapi tersenyum lalu dia berkata kepada lelaki tua itu, tidak masalah siapa saya, yang penting adalah saya berencana membantu keluarga Ye Anda. Karena saya tahu bahwa di kota Jiangnan,
meskipun keluarga Y Anda adalah eksistensi tingkat hegemon, sekarang, banyak orang yang berani membuat masalah di kepalamu. Apalagi zaman terus berkembang, naik turunnya sebuah keluarga tidak bergantung pada seberapa kuat keluarga tersebut saat ini, tetapi pada arah perkembangan keluarga di masa depan. Benarkah? Namun meskipun keluarga Y Anda telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, dengan menurunnya industri real estate, berapa lama keluarga Y Anda dapat terus berkembang di industri ini? Jika keluarga sebesar itu tidak dapat menghasilkan uang, berapa lama ini bisa berlanjut? Siapa yang akan mengorbankan nyawanya untukmu? Lee Fugui mengucapkan kata-kata ini tidak hanya kepada Tuan Y, tetapi kepada semua orang yang hadir. Tuan Y berpikir keras, ya, orang lain tidak tahu tentang situasi keluarga Y mereka dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana dia masih belum jelas tentang hal itu? Kalau dipikir-pikir saat itu, bagaimana seseorang seperti keluarga Lin bisa menarik perhatian keluarga Y? Tapi sekarang, keluarga Lin berani menyandera Ye Fei. Setelah beberapa bulan ditahan, mereka bahkan menawarkan proyek pembangunan kota baru dengan imbalan kondisi Ye Fei. Mereka ingin membalas dendam, tapi seluruh keluarga Ye terkoyak. Mereka punya banyak keturunan, tapi sangat sedikit yang benar-benar bisa berdiri sendiri. Di permukaan, ini karena keluarga Y tidak memiliki ahli top, namun kenyataannya, ini karena keluarga Y kekurangan uang. Untungnya, pada titik kritis ini, keluarga Lu mengulurkan ranting zaitun. Dengan tindakan keluarga Lu di ibu kota, Tuan Y bersemangat selama beberapa hari. Meskipun dia tahu bahwa tujuan kunjungan keluarga Lu ke kota Jiangnan bukan hanya untuk tambang emas, tapi dia sangat yakin bahwa dengan mengandalkan pohon besar keluarga Lu, keluarga Lin tidak akan hilang sepenuhnya di kota Jiangnan setidaknya selama 100 tahun. Tapi rencananya tidak bisa mengikuti perubahan. Siapa yang mengira bahwa siswa yang direkomendasikan dari Kabupaten Sangyang dapat mengubah keluarga Y menjadi seperti sekarang ini. Melihat ekspresi serius di wajah Lee Fugui, Tuan Y menunjukkan senyuman mengejek. Dia berkata terus terang, "Wah, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu Lee Fugui dari Kabupaten Qinglong? Haha, tidak ada sehelai rambut pun yang tumbuh." Direkomendasikan para siswa sebenarnya berteriak-teriak untuk merencanakan arah pengembangan keluarga Y kita untuk 100 tahun ke depan. Jadi kenapa kamu tidak kencing dan mengambil fotonya? Lee Fugui juga tidak marah. Dia hanya melihat ke arah Ye Sigong dan yang lainnya dengan senyuman. Lalu dia melepas topeng di wajahnya tanpa ragu-ragu. Ketika semua orang melihat raut wajah Lee Fugui dengan jelas, mereka semua tercengang. Terutama Ye Kang, dia dan Lee Fugui sudah lama tinggal di asrama yang sama, tapi mereka bahkan tidak menyadari kalau anak ini telah menggunakan teknik penyamaran. Setelah Lee Fugui melihat ekspresi ketakutan di wajah semua orang, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup, semuanya. Izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Saya awalnya menyamar seperti sekarang, hanya untuk datang ke kota Jiangnan sebentar. Saya tidak menyangka hasilnya. Saya kebetulan bertemu dengan Tuan Y dan saya berada di sekolah yang sama. Secara kebetulan, saya melihat bahwa Tuan Y adalah orang yang cukup baik, jadi saya berencana untuk melakukannya bantu dia. Kalau tidak, jika aku mengambil tindakan, nasibmu akan sama dengan nasib Ye Xiying. Tidak ada bedanya." Dia mengakhiri, Lee Fugui berdiri dan berjalan menuju lelaki tua itu. Bibir Tuan Y sedikit bergetar. Dia bingung dan bingung saat melihat Lee Fugui mendekatinya selangkah demi selangkah. Ketika Lee Fugui tiba kurang dari 2 meter di seberang lelaki tua itu, Lee Fugui berbalik dan berkata dengan riang di depan semua orang, "Saya memikirkannya sebelum saya datang ke sini. Sebagian besar industri keluarga Anda saat ini adalah industri matahari terbenam. Yang terbaik adalah untuk bertahan selama 3 hingga 5 tahun. Setelah itu, Anda pasti akan mencapai situasi yang memalukan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, saya pikir jika memungkinkan, saya dapat memberi Anda sebagian, sehingga keluarga Y Anda
seperti keluarga Lin dan keluarga Zheng, dapat bergabung, berasal dari perusahaan saya. Saya tidak dapat menjamin apapun, saya dapat menjamin bahwa saya akan memberikan miliaran dividen kepada keluarga Ye Anda setahun. Selain itu, saya juga dapat memberikan keluarga Ye Anda dalam 1 tahun. Saya telah melatih 100 prajurit kuno yang berada di tahap awal Anjin, khusus untuk melindungi rumah dan rumah Anda. Tentu saja, jika Anda memiliki kualifikasi yang lebih baik, saya secara pribadi dapat melatih mereka dan menjadikan mereka menjadi prajurit kuno tingkat Mingjin. Bahkan tingkat bawaan bukanlah mimpi. Pada titik ini, Li Fugui berbalik lagi dan mendekati lelaki tua itu. Dia tersenyum genit ke telinga lelaki tua itu dan berkata, "Orang tua, kamu sudah sangat tua, jangka panjang penggunaan cairan induk Black Spirit dapat menghidupkanmu kembali di hadapan wanita. Sungguh agung, tetapi akan menyebabkan kerusakan besar pada sarafmu. Selama kamu ingin mendapatkan kembali sikap mudamu, aku akan memiliki cairan spiritual yang lebih baik di sini. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda ingin saya memberikannya kepada Anda untuk dicoba setelah beberapa saat?" Orang tua itu tertegun. Dividen miliaran tidak cukup untuk membuat jantung lelaki tua itu berdetak lebih cepat. Tetapi melatih ratusan prajurit kuno untuk keluarga Ye dalam 1 tahun sudah cukup untuk membuat jantung lelaki tua itu berdetak lebih cepat. Namun, demi keselamatan, lelaki tua itu mau tidak mau bertanya, "Nak, apakah kamu membual karena tidak memiliki perancang? Bahkan jika kamu bisa menghasilkan uang, kamu bisa melatih ratusan prajurit kuno di level Anjin dalam 1 tahun." Li Fugui berkata sambil tersenyum percaya diri, "Lihat apa yang Anda katakan. Karena saya dapat menggunakan cairan induk Black Spirit yang tidak ada habisnya, mengapa saya tidak dapat membantu Anda, keluarga Ye, membuatnya dalam waktu 1 tahun, ratusan kuno tingkat gelap prajurit, tentu saja, kecuali kamu mempersulitku dan menemukan sekelompok orang bodoh yang mengizinkanku membangunnya, maka aku benar-benar tidak punya pilihan." Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu benar-benar lega. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membalikkan keadaan, dan melihat ekspresi penuh harap di wajah keempat putranya. Lelaki tua itu menghela nafas sedikit dan menatap keempat putranya. "Katakan padaku, apa pendapatmu tentang masalah ini, Yesi?" Qi Qiu berbicara lebih dulu dan berkata terus terang, "Kami akan mengikuti perintahmu, ayah." Tuan Ye tersenyum pahit dengan tatapan kesepian, dan berkata dengan senyuman yang tampak mencela diri sendiri, "Patuhi perintahku, haha, kamu sangat pandai mengikuti perintahku." Saat dia berbicara, Tuan Ye berdiri, berbalik, dan memunggungi semua orang. Setelah beberapa saat, dia berkata terus terang, "Pertemuan keluarga akan diadakan besok untuk menentukan identitas pewaris kepala keluarga kaya." Li Fugui buru-buru melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua, saya punya permintaan tidak baik lainnya. Saya harap Anda setuju." Tuan Ye melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Li Fugui melanjutkan. Li Fugui berkata terus terang, "Saya pikir Xiao Kang masih muda dan belum berpengalaman dalam bisnis. Jika memungkinkan, biarkan ketiga paman Sigong, Sid dan Sixiong mendengarkan di belakang layar dan bersama-sama memutuskan masalah keluarga Ye. Sedangkan untuk saudara Si Wei, Anda dapat mengaturnya pergilah di luar negeri dan bertanggung jawab atas bisnis luar negeri." Tuan Ye tahu bahwa situasinya sudah berakhir. Namun, dia awalnya mengira Li Fugui akan melompat keluar, menyusup ke keluarga Ye, dan mengatur rakyatnya sendiri untuk mengendalikan keluarga Ye. Jika ini masalahnya, lelaki tua itu berpikir bahwa meskipun dia harus bertarung dengan tulang lamanya hari ini, dia akan tetap membiarkan anak ini mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tapi yang tidak dia duga adalah Li Fugui akan membuat pengaturan seperti itu untuk sisa ahli waris keluarga Ye. Dengan cara ini, tidak hanya kekuasaan di tangan kepala keluarga dapat dilemahkan, dan seluruh keluarga dapat dicegah agar tidak terlibat karena kesalahan sementara kepala keluarga, tetapi juga dapat menyatukan keluarga Ye.
Langkah ini tidak diragukan lagi merupakan faktor utama yang membantu keluarga Ye mereka menjadi benar-benar kuat. Mengambil napas dalam-dalam, ekspresi wajah lelaki tua itu sedikit melembut. Dia berbalik perlahan. Lelaki tua itu menatap Li Fugui dan menatap Li Fugui. Lagi pula, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya dan bertanya serius. Bisakah Anda dengan jujur memberitahu saya mengapa Anda membantu keluarga Ye kami seperti ini? Dengan kecerdasan Anda, tidak sulit untuk melihat bahwa jika Anda ingin menghancurkan keluarga Ye kami, itu bukan tidak mungkin. Li Fugui tidak menyembunyikan apapun. Dia duduk di posisi sebelumnya sambil tersenyum, dan kemudian berkata terus terang kepada semua orang, "Mengapa saya harus menghancurkan keluarga Ye Anda? Apakah hanya karena Ye Fei memprovokasi saya sebelumnya, dan sekarang, Anda berencana untuk menyatukan keluarga Lu, ambil tambang emasku? Tentu saja, dari sudut pandangmu, jika kamu jadi aku, maka keluarga Ye pasti akan hilang sepenuhnya di kota Jiangnan, tapi aku tidak tahu apakah kamu pernah memikirkannya, setelah keluarga Ye benar-benar menghilang di kota Jiangnan, apa yang akan terjadi padaku?" Hanya dua orang yang hadir yang dapat memahami kata-kata Li Fugui. Satu adalah Ye Siwei, dan yang lainnya adalah lelaki tua dari keluarga Ye. Setelah memikirkan dengan hati-hati tentang apa yang dikatakan Li Fugui, tidak sulit untuk membayangkan bahwa begitu keluarga Ye menghilang secara lokal, maka seluruh Jiangnan pasti akan memulai badai berdarah atas properti keluarga Ye. Di saat yang sama, orang-orang juga akan memusatkan seluruh perhatiannya pada Li Fugui. Dikombinasikan dengan sejarah kekayaan Li Fugui, dia telah mencapai prestasi besar dalam waktu kurang dari setahun. Dalam keadaan seperti itu, bukankah dengan jelas memberitahukan kepada orang-orang yang lebih berkuasa di Tiongkok bahwa Li Fugui memegang kunci peti harta karun kekayaan? Namun sebaliknya, situasinya akan sangat berbeda jika kita berteman dengan mereka dengan cara ini dan membantu mereka terus mengkonsolidasikan posisi mereka sebagai bos di Jiangnan. Tidak akan ada badai berdarah, dan bagi keluarga-keluarga yang tersembunyi itu, tidak mungkin untuk memperhatikan apapun untuk sementara waktu. Saat Tuan Ye memikirkan hal ini, Li Fugui melanjutkan, "Saya tahu bahwa di Jiangnan, prajurit kuno yang dilatih oleh keluarga Ye Anda dianggap yang paling kuat. Jika saya ingin menghancurkan Anda, maka saya akan melakukannya. Itu punya menyebabkan ketidakpuasan terhadap saya di antara para pejuang kuno di seluruh dunia. Ini juga yang saya khawatirkan. Tapi sekarang Anda lihat, betapa bagusnya itu. Keluarga Ye Anda terus mengembangkan milik Anda. Setelah kita mencapai aliansi, saya masih bisa membantu kamu menstabilkan statusmu di kota Jiangnan. Selain itu, setelah pihakku berkembang ke tingkat tertentu dan berencana untuk pindah ke tahap yang lebih besar, aku akan membutuhkan setidaknya beberapa orang untuk membantuku membawa kursi sedan. Untuk itu aku pasti akan mempertimbangkan siapapun yang bekerja sama dengan saya terlebih dahulu. Orang tua, saya sudah mengatakan begitu banyak. Apakah menurut Anda itu masuk akal?" Setelah mendengar kata-kata ini, Tuan Ye benar-benar lega. Iya, di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa keluarga Lu adalah pohon besar, dan dia selalu berpikir bahwa dengan menjilat keluarga Lu, status keluarga Ye mereka di kota Jiangnan tidak akan berubah, tetapi sekarang mereka telah berhubungan dengan keluarga Lu, keluarga. Pada akhirnya, apakah berbeda atau dia hampir dibunuh oleh anak ini? Terlebih lagi, Li Fugui baru saja mengatakan secara pribadi bahwa cairan induk Black Spirit di tangannya tidak ada habisnya. Dalam hal ini, saya yakin bahkan keluarga Lu pun tidak dapat melakukannya. Pohon besar itu ada tepat di sebelah mereka, tapi mereka menempuh perjalanan ribuan mil untuk menemui anakan pohon. Kalau dipikir-pikir, bagaimana mereka bisa melakukan hal bodoh seperti itu setelah hidup sekian lama? Memikirkan hal ini, Tuan Ye menunjukkan senyum cerah di wajahnya. Dia mendatangi Li Fugui sambil tersenyum, meraih tangan Li Fugui, dan berkata dengan penuh semangat, "Adik, jangan bicara omong kosong lagi. Kali ini kamu,
Aku sangat bersyukur, Pak Tua, karena telah berbelas kasihan. Di masa depan, hal-hal tentang keluarga Ye akan ditangani seperti yang kamu katakan. Ngomong-ngomong, adik kecil, apakah kamu punya waktu sekarang? Bisakah kamu berbicara denganku di aula belakang, Li? Fuguihe tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, baiklah, selama kamu tidak mengantuk, aku akan menemanimu sampai subuh. Tuan Ye yang tadinya mengesampingkan dendamnya, kini kembali ke persoalan yang ia cemaskan. Setelah membawa Li Fugui ke aula belakang, dia meminta semua orang di ruangan itu untuk keluar. Setelah pintu ditutup, Tuan Ye secara pribadi memberi Li Fugui segelas air. Ketika gelas air diletakkan di depan Li Fugui tidak banyak berpikir. Dia mengambil gelas air itu dan menyesapnya. Kemudian dia memandang lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, Pak Tua, jika kamu ada yang ingin kukatakan, tidak masalah. Kamu tidak perlu menyembunyikannya di depanku. Lelaki tua itu menghela nafas sedikit. Tampak tak berdaya dan berkata, adik, aku pernah mendengar metodemu sebelumnya, dan saya telah mempelajarinya hari ini. Saya memiliki dua hal saat ini, dan saya harap Anda dapat mengatakan yang sebenarnya, adik Li. Fugui mengangguk. Tuan Ye bertanya dengan rasa ingin tahu. Pertama-tama, Anda baru saja mengatakan bahwa cairan induk Black Spirit di tangan Anda tidak ada habisnya. Apakah ini benar atau salah? Ekspresi Li Fugui tidak berubah, dan dia berkata sambil tersenyum, apa-apaan ini? Orang tua berkata, jika kamu menginginkannya, aku masih bisa memberimu sebotol sekarang. Tapi menurutku kamu sebaiknya tidak terus mengambil barang ini sekarang. Hal semacam ini masih berguna untuk prajurit kuno di level Anjin. Ini sangat membantu. Tapi bagaimanapun juga kamu sudah tua. Meskipun meminum dosis besar dapat menembus Mingjin. Apa yang akan terjadi ketika kamu mencapai level Mingjin? Coba kulihat. Kamu harus menjaga tubuhmu dengan baik sekarang. Hanya nikmati kemakmuran dunia dengan ketenangan pikiran dan serahkan urusan keluarga kepada generasi berikutnya. Itu saja. Cucumu Xiao Kang sudah sangat tua. Tidakkah kamu ingin memeluk cucumu? Orang tua itu mengangguk dan menanggapi Li kata-kata Fugui. Dia masih percaya, setelah hidup di usia yang begitu tua, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, tapi dia bisa tahu sekilas apakah seseorang sedang berbohong. Setelah memastikan bahwa Li Fugui memegang sejumlah besar cairan induk Black Spirit di tangannya, Tuan Ye baru saja mengangkat masalah yang sangat kritis. Dia berkata dengan wajah gelisah, sejujurnya, karena kamu telah datang ke rumahku, kamu juga harus tahu bahwa kita berhubungan satu sama lain. Soal penggabungan keluarga Lu, faktanya, masalah ini tidak bisa dikatakan sebagai keluarga Lu yang berinisiatif untuk kami hubungi. Bersambung.